Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold sebesar 4% dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Dengan putusan ini, maka ambang batas parlemen 4% harus diubah sebelum pemilu 2029. Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK pada Kamis. Dalam putusannya, MK menyatakan norma pasal 41 ayat 1 atau ambang batas parlemen 4% tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku di pemilu 2024. Namun, MK menyatakan ambang batas parlemen 4% adalah konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu 2029 dan selanjutnya. Karena itu, MK menyerahkan perubahan ambang batas parlemen 4% kepada DPR RI sebagai pembuat undang-undang. Perubahan itu harus memperhatikan 5 poin, diantaranya didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Besaran ambang batas parlemen tetap menjaga proporsionalitas sistem pemilu hingga tetap mewujudkan penyederhanaan parpol. Pemirsa, gugatan ambang batas parlemen 4% dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 diajukan oleh 2 pengurus Perludem. Lalu apa respon Perludem atas putusan MK ini? Berikut cuplikan wawancara kami dengan Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Awalnya di tahun 2013 kami juga sempat memasukkan permohonan, tapi pada waktu itu ditolak. Lalu 2020 juga ada masalah dengan legal standing, dan sekarang Mbak Hoirunisa dan kawan-kawan berhasil begitu ya, walaupun sebagian yang dikabulkan, tidak keseluruhan. Permohonan kami, petitum kami itu sebenarnya sederhana saja. Kami minta agar penentuan ambang batas parlemen itu angkanya dilakukan secara akuntabel, rasional dan terukur, bukan ujuk-ujuk menghasilkan angka. Dulu kan di tahun 2009 2,5%, 2014 3,5%, lalu 2019 dan 2024 4%. Tapi kita sebagai publik tidak pernah tahu angka itu asal muasalnya dari mana dan dengan menggunakan formula atau rumus apa. Dampaknya pada 2019 ada 13 juta lebih suara pemilih yang terbuang atau wasted vote, tidak bisa dikonversi menjadi kursi karena tidak lolos ambang batas parlemen 4%. Dan dari kajian kami juga ambang batas parlemen 4% itu tidak berkorelasi dengan penyederhanaan partai atau penyederhanaan sistem kepartaian kita di parlemen. Nah, oleh karena itu kami minta angkanya itu dirumuskan dengan cara akuntabel, terbuka, transparan, dan menggunakan metode yang ilmiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.